Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Malvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari riset kelompok kami, yaitu manusia dan kehidupan. Kami dari kelompok 3. Nah, pertama, perjalanan hidup manusia dibagi menjadi 5, yaitu alam ruh atau arwah, kedua alam rahim, lalu ketiga alam dunia, dan keempat adalah alam barzakh, dan terakhir alam akhirat atau hari akhir. Alam ruh atau arwah. Di fase ini Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia. Kita mengambil sumber, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjawab saksi, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau kesaksian Tuhan. Al-A'raf ayat 172. Setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Pada alam ruh ini adalah alam di mana kita alam sebelum dilahirkannya menjadi manusia. Ini merupakan alam dari awal perjalanan manusia itu tadi. Di alam ruh ini Allah mengumumkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Lalu pada fase ini Allah akan melakukan perjanjian dan kesaksian pada calon-calon manusia. Lalu selanjutnya alam rahim. Alam rahim yaitu 40 hari nutfah, 40 hari alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mukhodah atau gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ke ruh dan jadilah janin yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari nutfah, kemudian alaqah selama hari yang sama, kemudian mudghah selama hari yang sama, kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh dan ditetapkan 4 kalimat. Ketetapan rizki, azal, amal, dan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada alam rahim ini telah dijelaskan bahwa alam rahim berupa 40 hari nutfah, 40 hari berupa alaqah, dan 40 hari berupa mudghah. Ini adalah proses di mana pembentukan janin sebelum lahir ke dunia. Pembentukan janin. Setelah dari alam ruh, alam rahim inilah menjadi alam yang selanjutnya. Setelah membuat kesaksian, Allah menghembuskan satu persatu ruh ke dalam rahim sang ibu. Masa ini adalah masa di mana calon manusia dilahirkan ke dunia dengan waktu 9 bulan dalam rahim dan kemudian menjadi bayi yang lahir ke dunia. Halo, saya Era Fazira. Sebelumnya kita telah mempelajari manusia di tahap alam rahim. Selanjutnya adalah manusia di tahap alam dunia. Dunia adalah tempat manusia hidup. Sejatinya hanyalah bersifat sementara atau sebagai tempat persinggahan manusia. Di dunia, manusia menghabiskan waktu sekitar 60 sampai dengan 80 tahun. Namun, maut bisa datang kapan saja dan di usia mana saja. Untuk itu, sebagai manusia, kita harus menjadikan dunia sebagai tempat mencari bekal. Berbekallah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Selanjutnya adalah alam barzakh atau alam kubur. Alam ini merupakan tempat persinggahan manusia sebelum alam akhirat, di mana manusia hanya ditemani oleh amal baik atau amal buruk yang telah dilakukannya di dunia. Di tahap ini pula, manusia akan dipertanyakan akan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, di mana kiblatmu, dan siapa saudaramu. Hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi di alam ini bagi manusia. Entah itu adalah nikmat kubur ataukah siksa kubur. Dan yang terakhir adalah alam akhirat atau hari akhir,
Ini adalah tahap akhir dari perjalanan hidup manusia, di mana dimulai dengan adanya peristiwa kiamat yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang diikuti dengan kehancuran seluruh jagat raya. Selanjutnya adalah tiupan sangkakala yang kedua, yang menandakan hari kebangkitan, di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan dihadapkan dengan wujud amal perbuatan mereka di dunia. Jika di akhirat kemudian kita menjumpai surga dan neraka, maka ini karena kita telah membangun sendiri dengan amal-amal perbuatan kita selama di dunia. Jadi, di sini saya akan membahas ragam orientasi hidup manusia. Ragam orientasi hidup manusia tergolong dalam 3 kelompok, yakni kelompok yang menganggap hidup manusia hanya satu kali. Seperti yang dituliskan di Al-Quran, surat Al-Jathiyah ayat 24, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Lalu, golongan yang kedua, yakni kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Seperti yang dituliskan di surat An-Nahl ayat 107, yang artinya yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang kafir. Jadi mereka ini adalah golongan orang yang murtad dari Islam karena mereka lebih mementingkan kepentingan dunia mereka dibandingkan hari akhir itu sendiri, yaitu alam akhirat. Lalu yang ketiga adalah kelompok orang yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk berbekal yang dinikmati di akhirat. Nah, ini seperti yang dituliskan dari Quran surat Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Jadi ini adalah golongan orang-orang yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk berbekal yang dinikmati di akhirat kelak. Jadi dia mengerti bahwa dia percaya bahwa adanya alam akhirat. Dia adalah orang-orang yang mukmin. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi penciptaan manusia sebagai khalifah. Jadi tujuan manusia diciptakan di bumi itu ada 2 menurut kelompok kami, yaitu sebagai khalifah dan sebagai abdi, sebagai abdun atau sebagai yang menyembah atau orang yang beribadah. Dikatakan dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di ayat di atas, pada ayat di atas disebutkan bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Apa artinya khalifah? Yaitu yang mewakili Allah dalam melaksanakan hukum-hukum dan atau peraturannya. Jadi khalifah bukan hanya pemimpin, tapi juga pengganti Allah di muka bumi, perwakilan. Jadi seumpama kita pernah berpikir bahwa wah dunia ini nggak adil, ya memang dunia nggak adil karena Allah menurunkan kita untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Yang kedua, malaikat menyebut manusia berpotensi merusak dan menumpahkan darah. Ini yang saya baca dari tafsir Jalalain, dari tafsirku.com. Manusia mempunyai kecenderungan pembusak seperti penghuni bumi sebelum manusia, yakni jin. Jadi jin itu punya potensi untuk merusak juga. Disindir juga oleh Allah di surat lain, di surat Al-Baqarah
Ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Alla innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi sesungguhnya dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Jadi manusia seringkali disebut potensi membuat kerusakan itu berulang terus. Lalu apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai manusia? Fungsi kita sebagai khalifah apa? Memakmurkan bumi, memelihara bumi, memberikan perlindungan. Yang pertama memakmurkan dengan cara ya tadi menegakkan hukum-hukum Allah. Yang kedua melihara bumi dengan dan memberi perlindungan dengan cara apa? Pada ayat selanjutnya Allah menyebutkan di Al-Baqarah ayat 31. Jadi Allah mengajarkan Adam itu nama-nama hal-hal semuanya, gunung, hewan-hewan, lautan, dan semua benda itu diajarkan kepada manusia. Itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai potensi untuk berpikir, untuk belajar. Jadi bagaimana kita memelihara dan memberi perlindungan di bumi. Jadi selain kita sudah diberi pedoman, kita juga dituntut untuk berpikir. Yang kedua yakni fungsi dan tujuan manusia sebagai abdun atau untuk beribadah. Allah menegaskan pada surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah kepadaku. Jadi tujuan diciptakan manusia tidak lain tidak bukan yakni adalah menyembah kepada Allah. Dalam tafsir jalan lain diibaratkan manusia yang tidak beribadah seperti pena yang sudah diruncingkan namun tidak digunakan. Jadi tidak pada tempatnya. Amal ibadah manusia banyak yang tidak terima karena niat melenceng. Misal sekolah tinggi karena ingin pujian bukan karena ridha Allah. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, manusia yang pertama diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati di medan jihad. Orang itu didatangkan di hadapan Allah kemudian ditunjukkan segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya dan ia mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Ia menjawab, aku telah berperang membela agamamu. Lalu Allah berkata, engkau berbohong, engkau berperang agar orang-orang menyebutmu seorang pemberani. Kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya orang itu dimasukkan ke neraka. Kemudian seorang penuntut ilmu sekaligus rajin membaca Quran dihadapkan kepada Allah lalu ditunjukkan segala kenikmatan yang diberikan kepadanya. Ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Ia menjawab, aku menuntut ilmu, mengamalkannya dan membaca Al-Quran dengan mengharap ridhomu. Allah berkata, engkau berbohong, engkau mencari ilmu supaya orang menyebut engkau sebagai orang alim dan engkau membaca Al-Quran agar orang lain menyebutmu rajin membaca Quran. Kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya orang itu dimasukkan ke neraka. Selanjutnya, seorang kaya raya yang terkenal dermawan di hadapan Allah lalu dihadapkan kepada Allah lalu ditunjukkan segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya dan ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia ini? Ia menjawab, semua harta yang aku miliki tidak aku sukai kecuali aku kesedekahkan karenamu. Lalu Allah berkata, engkau berbohong, engkau melakukan itu agar orang-orang menyebut engkau sebagai dermawan dan murah hati. Kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya orang itu dimasukkan ke neraka. Abu Hurairah berkata lagi, kemudian Rasulullah menepuk pahaku dan berkata, wahai Abu Hurairah, mereka adalah orang pertama yang merasakan panasnya api neraka jahanam di hari kiamat.
hadis riwayat Muslim. Jadi kesalahan niat, karena innamal a'malu binniyah wa kullu imri'in ma nawa. Jadi orang yang berhijrah pada masa hijrah dan berniat misal mencari jodoh, maka mereka akan hanya mendapat apa yang mereka cari, yaitu jodoh. Atau kalau berdagang mereka mencari untung, maka mereka cuma mencari mendapat untung dan tidak mendapat ridha Allah. Jadi ketika kita beribadah, simpelnya saja ketika kita sekolah misal dari SD, mungkin kita balik waktu SMP, kita niatkan sekolah kita untuk apa? Misalkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk mencari ridha Allah. Jadi untuk diriku sendiri, aku mau sekolah cari duit biar hidupku gampang gitu. Kalau memang begitu, kayaknya kita sekolah sudah berapa tahun sejak SMP, ditambahi kuliah ini. Nah, mumpung kita belum sarjana, ada baiknya kita meluruskan niat kita. Kita kuliah ini buat apa? Apakah kira-kira percuma kita kuliah ini kalau tidak untuk mendapatkan ridhonya Allah? Bukankah percuma kita kuliah 3,5 tahun, lalu di akhirat nanti 3,5 tahunnya tidak dihitung sebagai ibadah? Bukankah akan sangat dalam bahasa Jawanya eman sekali. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia melalui terhadap alam arwah, rahim, dunia, barzakh dan akhirat. Dari semua terhadap alam tersebut adalah sebelum manusia diciptakan ada pengakuan bahawa Allah ada Tuhan manusia. Kemudian di alam berikutnya manusia beribadah dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi kerana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semua amal perbuatan yang dilakukan akan dibawa kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertanggungjawabkan, sehingga pada akhirnya Allah akan menghitungkan amal perbuatan manusia dan menempatkan pada tempatnya. Manusia dikatakan sukses menurut pandangan Al-Quran apabila bisa hidup seimbang di dunia dan di akhirat.